listriknya maupun sinyalnya mungkin langsung di grup mawon Bapak Ibu diinfokan. Nggih. Niki Aman kita Bu, mulai aman. Oh, nggih, alhamdulillah Bu ya yuk. Semoga nanti terus-terusan aman nggih Bu. Nggih. Nggih, niki kita mulai mawon nggih Bapak Ibu untuk kuliahnya hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, niki kalau nunggu semuanya nanti malah kelamaan nggih. Keburu buka puasa nanti kita di Zoom. Nggih, biar yang lainnya juga join menyusul betul napa. Ya, baik Bapak Ibu untuk hari ini perkuliahannya di manajemen strategik saya lanjutkan ya. Jadi sebelumnya eh, dipandu bukan dipandu nggih, kalian Pak Win. Kemudian untuk semester ini setelah pertengahan semester setelah UTS saya yang akan melanjutkan materi tentang manajemen strategik. Walaupun kemarin sampun ketemu ya Bapak Ibu secara offline, jadi itu udah hitungannya satu pertemuan, nanti sisanya tinggal online lagi. Oke, langsung mawon untuk hari ini. Oh, oke, sebelum masuk ke materi, untuk sistem presensinya sami kalian Pak Win mawon nggih Bapak Ibu. Jadi nanti dituliskan mawon untuk namanya dan juga NIM-nya di WA group untuk presensinya. PPT-nya sampun ketinggalan deleng nggih. Sampun tasik di samping Bu. Sampun Bu. Sampun. Oh, sampun ya Pak. Baik. Untuk hari ini saya akan melanjutkan materi di manajemen strategik ya Bapak Ibu. Untuk hari ini saya akan melanjutkan kalau kemarin Pak Win itu saya sempat diskusi dengan kelas-kelas sebelumnya sudah membahas tentang analisis eksternal, analisis internal. Nah, karena sudah ada analisis tersebut, kita langsung lanjut mawon ke analisis SWOT mawon nih Bapak Ibu. Jadi analisis SWOT di sini adalah untuk menganalisis dari sisi internal yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Win, sisi eksternalnya juga dari Pak Win, kemudian kita lanjutkan untuk menganalisis apa strategi yang bisa kita lakukan dari proses analisis sebelumnya. Nah, salah satu alatnya Niko adalah analisis SWOT atau ini sebenarnya singkatan nggih, Bapak Ibu. Singkatan untuk mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Ini ada baik, saya lanjutkan kembali. Untuk analisis SWOT ini sebenarnya adalah singkatan. Mungkin Bapak Ibu juga sampun mengetahui sebelumnya atau mungkin sudah menggunakan. Analisis SWOT ini adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi nanti kita akan menganalisis dari sisi strength atau kekuatan, weakness itu kelemahan, kemudian opportunity itu kesempatan, kemudian threat itu adalah ancaman. Jadi nanti kita akan melihat dari sisi internal, itu SW itu internal, OT niku dari eksternalnya. Baik, langsung mawon. Nah, sebelum masuk ke analisis SWOT, kita lihat dulu sebenarnya analisis SWOT niku seperti apa. Jadi analisis SWOT itu sebenarnya adalah analisis yang melihat kondisi internalnya baik perusahaan ataupun organisasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti analisis ini bisa digunakan untuk nopo mawon, tidak terbatas hanya untuk bisnis, tapi organisasi secara umum bisa menggunakan analisis ini. Analisis meniko. Walaupun mungkin kita tidak bisa hanya menggunakan satu analisis, tapi nanti kita gabungkan dengan strategi yang lain atau analisis yang lain untuk mendapatkan strategi yang tepat guna mencapai visi misi atau tujuannya dari satu perusahaan. Oke, analisis SWOT ini adalah analisis kondisi internal dan juga eksternal suatu organisasi ataupun nanti suatu badan usaha.
yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk rancangan strategi dan program kerja. Jadi kalau misalnya di organisasi atau biasanya di tempat kerja ataupun di bisnis ya Bapak Ibu, itu kan kita juga sudah punya target tertentu, ada visi misinya. Nah, untuk mencapai visi misi, kita harus ada strateginya atau tahapan-tahapan kerjanya seperti apa. Nah, itu bisa kita dapatkan melalui analisis needing ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan melihat strateginya apa, kemudian bentuk program kerjanya seperti apa untuk mencapai tujuan. Dan analisis internal itu meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan atau kelemahan. Tadi nggih, untuk internal itu kita melihat kekuatan kita ataupun kelemahan kita. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Kemudian analisis eksternal itu mencakup faktor peluang atau opportunity dan juga threat. Nah, eksternal ini adalah hal-hal di luar organisasi ataupun di luar dari bisnis atau bidang usaha yang akan kita coba kembangkan. Selanjutnya, nah, kita langsung coba penerapannya nggih atau tahapan-tahapannya. Di dalam analisis SWOT itu ada beberapa langkah utama untuk melakukan analisis ini. Nah, yang pertama niku Bapak Ibu harus memahami dulu kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Nah, ini sebenarnya agak gampang-gampang susah nih Bapak Ibu. Karena kita harus melihat lebih fair, lebih adil. Sebenarnya saya kekuatannya apa, kemudian apa kelemahan saya, itu juga harus benar-benar jujur dilihat dari sini. Jadi untuk tahap awal silahkan tuliskan dulu saja semua kekuatan ataupun kelemahan di dalam organisasi ataupun dari bisnis kita. Nah, kalau misalnya organisasi ya biasanya yang tahu nih kelemahan ataupun kekuatannya ya biasanya para pimpinan ya Bapak Ibu ataupun malah orang-orang yang memang sudah lama di dalam organisasi itu atau di bisnis itu. Karena mungkin sudah sering menjalankan beberapa proyek, sudah sering memahami apa yang ada di dalam organisasi, kemudian struktur organisasinya seperti apa yang menjadi kekuatannya, apa kelemahannya, ya berdasarkan pengalaman itu. Jadi mungkin akan sulit ketika karyawan baru atau mungkin bisnis baru kemudian melakukan analisis ini. Jadi mereka biasanya harus meraba-raba dulu, melihat dulu. Ini kelemahannya apa nih di dalam bisnis ini atau kekurangannya apa di dalam bisnis ini. Nah, itu agak kesulitan. Kemudian yang kedua setelah kita mencoba memahami dari sisi eksternal, kita coba mohon maaf dari internal ya. Kemudian kita mencoba melihat dari sisi eksternalnya. Nah, ini saya tidak akan detail karena kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Win, jadi kita langsung ke SWOT-nya aja. Jadi kalau setelah kita menganalisis sisi internalnya organisasi, kemudian kita coba eh, melihat dari sisi eksternalnya. Ini juga salah satu hal yang sulit karena biasanya kalau melihat dari sisi eksternal itu kita harus melibatkan dari pihak luar. Jadi kita kalau misalnya ini konteksnya dalam berupa bisnis atau usaha, berarti kita harus cari tahu dari konsumen bisa ataupun dari partner bisnis kita. Misalnya yang mensupplier dari bisnis, nah itu coba ditanya-tanyain. Kira-kira apa saja sih yang mungkin bisa menjadi opportunity bisnis kita atau apa yang bisa menjadi tantangannya untuk bisnis kita. Salah satu contohnya yang bisa jadi tantangannya di dalam satu bisnis itu ketika pandemi kemarin ya Bapak Ibu. Jadi ketika pandemi banyak bisnis yang kesulitan memasarkan produknya karena aktivitasnya aktivitas masyarakat dibatasi, kontak langsung juga dibatasi. Jadinya ketika bisnis itu memang tumpuannya dari komunikasi atau kontak langsung, misalnya warung-warung ya Bapak Ibu, warung pecel lele, kemudian rumah makan, kemudian tempat wisata, hotel. Nah, ketika ada pandemi tidak bisa menjalankan bisnisnya karena pergerakan masyarakat dibatasi. Nah, salah satu ancamannya adalah itu tadi mereka tidak bisa menjalankan bisnisnya. Nah, opportunity-nya apa? Opportunity-nya mereka bisa memanfaatkan teknologi. Kalau di sini juga banyak warung-warung ya Bapak Ibu yang tadinya sebelum pandemi itu tidak menggunakan aplikasi seperti GoFood, GrabFood atau Shopee. Kemudian setelah pandemi itu mulai banyak sekali yang memanfaatkan aplikasi tersebut. Jadi yang jualan makanan bisa terbantu dengan adanya aplikasi tersebut. Nah, itu berarti mereka bisa memanfaatkan kesempatan yang ada dan bisa menutupi ancaman yang mereka hadapi.
Nah, setelah tahapan kedua yang terakhir adalah menganalisis kekuatan mana yang bisa digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan kelemahan mana yang dapat membuat usaha rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu. Sehingga perusahaan dapat merencanakan opsi strategis yang baik. Jadi ini nanti setelah kita sudah memberi checklist ya, list apa saja yang dari kekuatan dan kelebihan, kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi opportunity dan juga apa yang menjadi ancaman. Nanti kita cocokkan mana yang cocok antara kekuatan dan juga dari opportunity. Apa yang menjadi dari kekuatan dan juga yang menjadi ancaman. Nah, nanti kita gabungkan. Nanti ada bagannya tersendiri. Nah, untuk dalam analisis SWOT itu sebenarnya akan ada dua tahapan ya. Bukan dua tahapan, ada dua jenis pendekatan kuantitatif. Nah, nanti yang untuk hari ini saya akan fokus di kualitatifnya dulu. Nanti untuk kuantitatifnya kita coba kalau ada kesempatan di minggu depan kita akan coba menghitung nih. Kira-kira dari matriks SWOT itu bagaimana perhitungannya kuantitatif secara pendekatan kualitatifnya, matriks SWOT ini kita menggunakan matriks SWOT-nya Cairns, namanya ini ya Bapak Ibu agak susah menyebutkannya. Tapi bentukannya seperti ini. Jadi matriksnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sebenarnya sama. Nah, nanti kita akan melihat dari sisi peluangnya atau opportunity, kemudian ada tantangan atau threat. Kemudian kalau dari sisi internal tadi ada kekuatan atau strength, kemudian ada kelemahan atau weakness-nya. Nah, nanti kita gabungkan. Setelah Bapak Ibu membuat list-nya, nanti di sini dibuat list di bawah kekuatan, kemudian nanti kita gabungkan dengan peluang atau opportunity. Nah, itu menjadi comparative advantage atau kelebihan bersaing. Jadi dari kekuatan bisa menjawab peluang yang ada di eksternal. Kemudian kalau misalnya kita cocokkan atau mengurangi dampaknya dari threat atau ancaman atau tantangan yang ada di luar. Kemudian bisa juga kita menggabungkan antara kelemahan dan juga peluang, itu nanti diversement instrument. Kemudian ada kelemahan dan juga tantangan itu namanya damage control. Nah, ini kok bahasanya agak susah-susah nih. Nanti kita coba lihat di slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi ya Bapak Ibu, analisis SWOT itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Ini kelanjutannya materinya Pak Win kemarin. Jadi fokus internal maupun fokus eksternal. Kalau internal tadi dari sisi kekuatan, itu pertanyaannya adalah apa yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau perusahaan atau bisnis. Ya, misalnya kalau di dalam bisnis, produk apa saja yang paling laku nih, Ki. Jadi ketika sudah ada beberapa pilihan banyak produk, kemudian ada beberapa produk yang lebih banyak lakunya dibandingkan produk yang lain, nah itu adalah kekuatan dari bisnisnya Bapak Ibu. Nah, kalau kelemahan, ya kebalikannya tadi, apa yang salah atau mungkin apa yang kurang menarik dari eh, produk yang Bapak Ibu tawarkan. Jadi kalau misalnya dari beberapa produk tadi ada yang jarang laku atau mungkin tidak laku, nah itu sebagai kelemahannya dari bisnisnya Bapak Ibu. Kemudian kalau dari fokus eksternal, peluang itu kemungkinan apa yang ada, kemungkinan apa yang dapat kita raih atau dapat kita gapai yang bisa mendapatkan sisi keuntungan buat perusahaan atau organisasi. Kemudian kalau ancaman itu apa yang mungkin nanti dampak akhirnya itu bisa menjadi eh, keburukan atau mungkin kekurangan dari sisi perusahaannya. Jadi kalau dari eksternal itu memang nanti agak sulitnya kita harus meraba-raba gitu. Fokus eksternal itu biasanya belum terjadi. Jadi kita masih memperkirakan. Kalau internal kan ada di sekeliling kita, akan lebih mudah kita menganalisis. Tapi kalau eksternal niku biasanya belum terjadi. Oke, nah ini untuk membuat checklistnya tadi Bapak Ibu mungkin agak susah kalau kita cuma cari langsung apa itu kekuatan. Nah di sini ada beberapa pertanyaan panduan yang bisa digunakan dalam kita menganalisis apa saja kekuatan di dalam organisasi ataupun di dalam bisnis Bapak Ibu. Jadi yang pertama
Ini tidak harus semuanya ya yang dijawab Bapak Ibu. Ini hanya beberapa pilihan pertanyaan panduan. Bisa diambil beberapa untuk memandu Bapak Ibu mencari kekuatan di dalam organisasi. Nah, misalnya Niki saya ambil yang pertama ya Bapak Ibu. Apa yang menjadi kekuatan organisasi atau perusahaan? Jadi nanti dilihat secara umum dulu organisasi saya ini memang kuatnya di bidang apa. Misalnya memang kuatnya adalah kekeluargaannya di dalam organisasi sangat kuat. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada tantangan atau misalnya ada tugas yang berat dari institusi lain dikomunikasikan antar anggota organisasi karena kekeluargaannya cukup erat. Jadi sharing beban nih. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, ada beban, ini dibagi-bagi rata, komunikasinya enak, komunikasinya lancar, dapat diselesaikan dengan cepat dan hasilnya akan lebih baik. Nah, itu berarti kekuatannya di dalam organisasi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa yang Anda kerjakan dengan baik? Nah, ini kan pertanyaannya lampau ya Bapak Ibu. Jadi, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan atau organisasi Bapak Ibu kerjakan atau bisnis Bapak Ibu kerjakan yang dikerjakan dengan baik dan mendapatkan respon positif. Misalnya kalau bisnis, ya nanti ketika Bapak Ibu ada pesanan ya, dari klien atau dari konsumen, kemudian setelah diberikan servisnya atau produknya atau barangnya, kemudian mendapatkan respon positif. Oh, ternyata produknya atau makanannya enak, atau mungkin servis yang diberikan cukup memadai dan memuaskan. Nah, kalau responnya positif, ini berarti bisa jadi kekuatan dari organisasi atau bisnisnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan organisasi atau perusahaan. Jadi kadangkala ketika kita akan menganalisis kekuatan gitu Bapak Ibu, tidak harus perspektif dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Mungkin kita sudah melihat itu tuh sudah biasa gitu. Misalnya silaturahmi yang kuat di dalam anggota organisasi itu mungkin Bapak Ibu menganggap itu bukan kekuatan karena itu udah biasa, itu udah umum di dalam organisasi mungkin. Tapi ketika kita minta pendapat orang lain di organisasi yang berbeda, terus melihat, loh, kok di tempat kerjamu itu ternyata luar tentang kelebihan apa di dalam organisasi kita. Karena kadang